seorang yang sangat dicurigai oleh para sahabat Nabi SAW. Dialah Dajjal. Wajahnya seperti terhapus dan matanya tinggal satu, sementara yang satu lagi muncul sebesar anggur. Kabar ini datang kepada Nabi SAW, sehingga suatu hari Nabi SAW mendatanginya. Akan tetapi aku tahu di mana dia. Ini yang membuat ketakutan Ibu Sa'id Al-Khudri, sehingga dia cepat-cepat pergi, lari meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kami tak pernah putus untuk berdoa. Semoga Anda kami temui dalam keadaan sehat walafiat, diberi oleh Allah Ta'ala kemudahan, rezeki, kesehatan, kebahagiaan, keberkahan terhadap keluarga, harta, dan apa yang dimiliki. Semoga ketika Allah Ta'ala mengumpulkan kita di channel ini untuk berbuat baik dan berbicara tentang kebaikan, Allah Ta'ala kumpulkan kita di surga Firdausil A'la bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembicaraan kita tentang Dajjal kali ini adalah tentang Ibnu Sayyad, seorang yang sangat dicurigai oleh para sahabat Nabi SAW. Dialah Dajjal. Ibnu Sayyad terlahir di Madinah. Wajahnya seperti terhapus dan matanya tinggal satu, sementara yang satu lagi muncul sebesar anggur. Sifat-sifat Dajjal ada pada anak ini. Keanehan-keanehan dari perkataan, dari gerakannya, ini diperhatikan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu sangat mencurigai bahwa dialah Dajjal yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabar ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya. Diam-diam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Ibnu Sayyad yang tidak menyadari kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun begitu Nabi SAW mulai dekat dengannya, ibu dari Ibnu Sayyad ini tiba-tiba mengatakan kepada anaknya, awas, ada Rasulullah di belakangmu. Yang ini membuat Ibnu Sayyad kaget, sehingga dia pergi menghindar dari Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, seandainya ibunya tidak mengagetkan Ibnu Sayyad tersebut, maka Nabi SAW tahu dan paham serta mendengar apa yang sedang dibicarakan dan dibaca oleh Ibnu Sayyad tersebut. Perhatikan, dalam hal ini ada sesuatu yang perlu kita garis bawahi, bahwa Nabi SAW sama sekali bukan orang yang mengetahui ilmu gaib. Karena ilmu gaib tentang sesuatu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Nabi SAW kadang menyampaikan kepada kita sekalian, karena beliau ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Nabi SAW berkata-kata menurut wahyu, bukan dengan hawa nafsu dia berkata-kata. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW mendatangi Ibnu Sayyad yang saat itu berumur sekitar 7 atau 8 tahun. Kata Nabi SAW, atashhadu anni Rasulullah. Wahai anak, engkau bersaksi bahwa aku ini Rasulullah. Tapi Ibnu Sayyad itu mengatakan kembali, atashhadu anni Rasulullah. Jadi jawaban anak ini mengatakan, kau bersaksi bahwa aku adalah Rasul Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, nak, katakan amantu billahi wa rasulih. Katakanlah, aku beriman pada Allah dan Rasulnya. Dan Nabi SAW mengatakan kepada anak ini, Ibnu Sayyad, madza tara? Apa yang sering kau lihat, nak? Ibnu Sayyad mengatakan, ya'tini shadiqun wa kadhibun. Yang sering aku lihat bahwa datang kepadaku yang jujur juga kadzabun. Dan Rasulullah SAW mengatakan, khalata alikal amr. Artinya bahwa urusan bercampur-campur terhadap hal ini. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Sayyad, sesungguhnya aku menyembunyikan sesuatu. Kau tahu yang aku sembunyikan? Ibnu Sayyad itu mengatakan, duh.
Yang belum disampaikan oleh Nabi SAW adalah duh. Padahal yang Nabi SAW belum sampaikan kepada kaum muslim pada saat itu adalah ad-dukhan, yaitu surat ad-dukhan. Dan ini Ibnu Sayyad hanya bisa menerka sebagian di awalnya, itu duh. Ya, sampai di huruf H. Yang benar bahwa Nabi SAW yang menerima wahyu berupa surah ad-dukhan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mencurigai Ibnu Sayyad ini dialah Dajjal, sehingga suatu hari Abu Sa'id Al-Khudri bercerita bahwa dalam perjalanan mereka dari Madinah menuju Makkah, bahwasanya beliau bersama dengan Ibnu Sayyad ini satu tenda, satu tempat untuk bermalam. Dan Abu Sa'id sangat khawatir karena orang ini orang berbicara bahwa dialah Dajjal atau tentang Dajjal dan seterusnya. Ini satu kamar, satu mes yang menjadikan khawatir Abu Sa'id Al-Khudri. Namun kekhawatiran Ibnu Sa'id Al-Khudri tersebut, ya, oleh Ibnu Sayyad dikatakan, wahai Abu Sa'id, semua orang menuduhku. Ya, artinya tuduhan yang diselamatkan pada Ibnu Sayyad adalah semua orang menganggapku Dajjal. Padahal kan engkau tahu bahwa Dajjal itu tidak memiliki anak. Sedangkan aku memiliki anak di Madinah. Dan engkau tahu bahwa Dajjal itu tidak bisa memasuki Mekah, tidak bisa memasuki Madinah. Dan aku berasal dari Madinah. Sekarang sedang menuju Makkah untuk haji. Maka Abu Sa'id Al-Khudri pun diam. Pada saat itu Ibnu Sayyad menyuguhkan minuman susu yang dingin di panas-panas cuaca pada saat itu. Kemudian Abu Sa'id hampir ibah, hampir sayang dan ibah kepadanya, tapi tiba-tiba Ibnu Sayyad mengatakan, akan tetapi aku tahu di mana dia. Akan tetapi aku tahu di mana dia. Ya, perkataannya dan di mana dia berada. Ini yang membuat ketakutan Abu Sa'id Al-Khudri sehingga dia cepat-cepat pergi, lari meninggalkan Ibnu Sayyad pada saat itu. Ala kulli hal, menjawab tentang Ibnu Sayyad ini, para ulama mengatakan bahwa memang bukan dia Dajjal yang sedang ditunggu-tunggu di akhir zaman. Tapi bukan mustahil bahwa dialah Dajjal. Salah satu Dajjal yang kata Nabi SAW, Dajjal itu banyak. Bahkan ada 30-an di antara mereka mengaku sebagai Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran ini bahwa keimanan itu sangat mahal. Keimanan itu adalah kemuliaan. Dan mempertahankan keimanan ada hal yang harus kita tebus. Terutama di dalam kehidupan ini tergelincirnya kita kepada apa yang diamalkan Dajjal wa iyazubillah. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan kita, di antara amalan yang menjaga diri kita tergelincir atas bujuk rayu dari Dajjal, ya, adalah membaca surah Al-Kahfi 10 ayat pertama dari awal. Bila mana tidak dihafalkan, bisa dibaca. Bila mana sudah dibaca, bisa kita lancarkan kembali, sebab dia adalah benteng dari Dajjal itu sendiri. Kita tidak menginginkan dia datang, namun ketika dia datang, maka iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang perlu ditingkatkan. Semoga kisah ini memberi inspirasi bagi kita sekalian tentang Dajjal, dan nantikanlah pada episode selanjutnya, tentu hanya di official studio berikut ini. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.